Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Hari ini kita masih tetap belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Dan kita sudah memasuki di subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Anak-anakku yang ibu guru sayangi, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan bu guru ya. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu muatan IPA KD 3.3 dan 4.3, perubahan bentuk energi listrik. Dan kita juga akan belajar muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3, pola lantai dalam tari. Nah, perhatikan penjelasan bu guru ya. Anak-anakku, seperti yang kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bahkan hampir seluruhnya memakai energi listrik, apalagi di rumah tangga. Nah, kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi listrik. Apa saja yang kita manfaatkan? Yuk, perubahan bentuk energi listrik itu biasa kita pakai untuk menggerakkan blender, kemudian juga menyalakan televisi, menyalakan radio, juga untuk setrika, menambah daya HP, dan juga menyalakan kipas dan AC. Nah, seperti kita tahu ya, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Nah, energi listrik itu akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan pada peralatan listrik. Berikut adalah beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yuk, kita lihat lebih detailnya penjelasan bu guru. Nah, contoh alat elektronik yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang pertama adalah, yuk kita lihat apa coba? Iya, blender. Energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Nah, alat penghalus dalam blender ini akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan yang ada di dalam blender. Kita kadang sering pakai untuk menghaluskan bumbu masakan atau juga untuk membuat jus buah. Kita lihat apa lagi ya? Iya, ada kipas angin. Ya, saat energi listrik mengalir dan melewati kabel di kipas angin, maka akan menggerakkan kipas angin tersebut sehingga kita bisa merasa sejuk. Apalagi ya? Iya, akan menggerakkan mesin cuci. Energi listrik yang disalurkan ke dalam mesin cuci akan memudahkan mesin cuci sehingga akan memutar baju kita dalam air sehingga bisa menjadi lebih bersih lagi, dibilas dengan air. Oke, sekarang kita lihat energi listrik yang berikutnya, perubahan yang berikutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kita lihat apa ya? Ini adalah sound ya, sound system. Energi listrik mengalir dan melewati sound tersebut. Nah, jika kabel itu dihubungkan ke sumber listrik, maka energi akan masuk ke sound system tersebut dan diubah menjadi energi bunyi. Kita lihat juga gitar listrik yang dipetik itu juga akan mengeluarkan bunyi yang indah, dan juga tape recorder. Dan ada juga bel listrik. Ya, energi listrik yang mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diikuti
berubah menjadi energi bunyi. Sekarang kita lihat contoh alat elektronik yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Tentu saja adalah lampu. Energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan berubah menjadi energi cahaya dan lampu akan menerangi ruangan. Kita lihat benda yang lain. Iya, ini ada senter juga. Kalau senter pada zaman dahulu masih memakai baterai, sekarang juga masih ada, tapi kebanyakan sekarang senternya dicas dengan energi listrik. Kita lihat yang lain, contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Mari kita lihat benda apa saja itu. Nah, kamu tahu kan? Ketika kabel listrik ini dihubungkan dengan kabel setrika dihubungkan dengan listrik, maka akan mengalirkan panas, dan setrika ini tentu saja akan merapikan baju kita menjadi lebih licin ya. Jadi kelihatan rapi. Selanjutnya kita lihat di sini, apakah ini? Wow, enak sekali kelihatannya. Iya, ini adalah pemanggang roti. Energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Dan pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti sehingga menjadi mengembang dan bisa kita makan. Mudah sekali kelihatannya ya. Kita lihat contoh yang lain, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Benda apa sajakah itu yang kita pakai? Iya, televisi. Energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, maka energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Adakah benda yang lain? Iya, HP juga begitu ya. Ketika ada aliran listriknya, maka HP-nya bisa mengeluarkan gambar dan juga bunyi. Dan juga laptop atau komputer yang ada di rumah kalian. Ya, ini semua adalah contoh perubahan benda yang memakai perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Baik anak-anakku, bisa dipahami kan penjelasan Bu Guru? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola lantai. Nah, seperti kita tahu, ketika kita menari, kita selalu diiringi dengan alat musik. Nah, lagu itu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Supaya tarian itu terlihat indah dan menarik, harus diperhatikan faktor-faktor pendukungnya. Kita lihat terlebih dahulu faktor pendukung daripada tarian. Yang pertama tentu saja adalah gerak tari. Dan yang kedua ada musik dan lagu pengiring. Faktor pendukung tarian yang ketiga ada kostum dan tata rias. Nah, ini kostum memakai kostum yang sama dan juga tata rias yang membuat cantik dan juga bisa menyesuaikan karakter. Dan juga ada properti tari. Dan yang kelima ada pola lantai. Dan yang keenam ada tata panggung. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pola lantai. Sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Pola lantai itu adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi. Ya. Nah, fungsi pola lantai dalam tari itu yang pertama adalah menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Dan yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, pola lantai ini hanya bisa dilakukan dengan penari yang berkelompok. Oke? Gerakan pola lantai ini berpindah tempat. Penari dapat membentuk formasi berupa garis lurus, segitiga, ataupun lingkaran. Nah, bentuk-bentuk itu dapat berubah sepanjang tarian
dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam supaya lebih indah. Sekarang kita lihat yuk, apa saja bentuknya. Ini macam-macam pola lantai tarian. Yang pertama ada tari saman dengan pola lantai garis horizontal. Kemudian ini bentuknya ya. Ini yang merah ini adalah penarinya. Kemudian tari sekapulili dari Bengkulu dengan pola lantai melengkung ke depan. Kemudian tari pendet ini melengkung ke depan juga. Ya, ini gambarnya seperti ini. Dan juga tari piring dari Sumatera Barat dengan pola lantai garis lurus atau segi empat. Nah, ini yang merah-merah ini adalah letak penarinya. Sekarang kita lihat yang lain. Pola lantai yang lain, kita lihat ada pola lantai dengan diagonal. Ya, kita lihat ini adalah yang merah, pink ini posisi penari dan arah hadapnya. Ini adalah diagonal atau miring. Kemudian pola lantai segi 5, pola lantai lurus ke depan atau vertikal, tegak ya, atau tegak atau vertikal atau lurus ke depan. Kemudian pola lantai zigzag. Nah, kemudian pola lantai lingkaran dengan 5 penari hampir sama dengan pola lantai segi 5, tergantung jumlah penarinya. Dan ini pola lantai diagonal atau pola lantai miring. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ada pola lantai mendatar, kemudian pola lantai tegak tadi sudah atau vertikal, pola lantai miring atau diagonal, melengkung, kemudian melingkar, zigzag yang seperti ini. Pola lantai ini berkelok dan ini berkelompok membentuk segitiga, membentuk persegi dan juga membentuk lingkaran. Dan ada juga pola lantai yang tidak beraturan. Nah, sekarang kita lihat yuk. Nah, ini apa coba? Kita latihan. Iya, ini adalah horizontal atau mendatar. Ini zigzag tentu saja. Dan ini pola lantai persegi, pola lantai segitiga, pola lantai vertikal. Dan ini pola lantai segi 5. Oke anak-anak, bisa dipahami? Sekarang kita latihan lagi yuk. Nah, di sini ada tari Yospan dari Papua. Menurutmu memakai pola lantai apa? Iya, memakai pola lantai tegak atau vertikal. Selanjutnya ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Dia membentuk pola tari miring atau diagonal. Dan tari Bari Sengkeden dari Bali membentuk pola tari miring atau diagonal juga. Kita lihat yang lain. Ini tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan membentuk pola lantai apa ya? Ayo. Iya, membentuk pola tari melengkung. Selanjutnya, ini adalah tari saman dari Aceh yang sangat terkenal. Pola lantai apakah menurutmu? Iya, ini adalah pola lantai pola tari horizontal atau mendatar. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah pola tari segi 4. Dan selanjutnya ini adalah pola tari zigzag ya, depan, belakang, depan. Oke anak-anak. Demikian tadi tentang pola lantai. Sekarang kita akan menjelaskan informasi penting pada teks non-fiksi. Ya, seperti kamu ketahui, banyak teks non-fiksi yang kamu baca tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, untuk memahaminya, kamu dapat mencari informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting dalam teks yang sudah didapat sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Nah, saat mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting, pastikan kamu memahami isi informasi tersebut. Jika informasi yang diperoleh tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan menjelaskannya kepada orang lain. Nah, memahami informasi itu dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Nah, ayo kita ingat kembali cara menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Ya, yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. Jangan menambah-nambahi dan jangan mengurangi.
kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Selanjutnya, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu terhadap teks tersebut. Jangan gabungkan ya. Jadi pendapat kamu sendiri itu jangan gabungkan dengan isi daripada teks yang isi tersebut. Kemudian gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami orang lain. Nah, demikian anak-anakku pelajaran pada hari ini, semoga bisa dipahami dan mari kita selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mempunyai energi yang baik, energi yang bersemangat ya. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian stay at home, stay safe karena virus Covid masih ada di sekeliling kita. Kalaupun kamu mau pergi keluar, jangan lupa 3M, pakai masker kamu dan juga menjaga jarak atau social distancing ya. Dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ibu guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.